dia tuh ini nggak ya, punya hati nggak ya? Maksudnya Itu dia, coy. dia tahu kan. Mulai. Nih, belakangan ini kan lagi rame banget nih sama kasus penyiraman Novel Baswedan ya kan. Yang pelakunya kena 1 tahun penjara gitu. Menurut kalian gimana? Waduh, 1 tahun penjara. Apa? Wow, aku terkejut. Kalau boleh tahu, pelakunya berapa orang, Cak? Tersangkanya berapa orang? Yang ketangkap 2. Ada 2. Yang belakang-belakang nggak tahu gue. Langsung Yang ketika belakang belakang. tahu. Yang belakang-belakang. Ujian ditanya namanya. Yang Tapi, di CCTV sih 2. Iya, yang ditangkap sih 2. Yang belakang nggak tahu di atasnya ada siapa. Hati-hati tukang bakso loh, lewat loh. Iya, pakai walkie-talkie. Abang tukang bakso, mari sini. Kijang satu ganti. Kijang 1. Di Riau nggak ada, BTW di Riau nggak ada abang-abang keliling tukang bakso. Ya, Riau mah juga nggak ada. Nah, berarti sekalinya ada, hati-hati. Aman. Jadi menurut kalian gimana nih divonis setahun? Cukup nggak? Tidak cukup. Atau kebanyakan? Kalau menurut gue sih cukup. Kenapa Sang? Kok cukup? Pas keluar nanti gue gorok. Menurut gue itu cukup. Menurut lo cukup, Sang? Kenapa tuh? Cukup apa nih? Cukup gila nih. Cukup gila. Terus kan cukup gila deh, 1 tahun. Cukup gila, 1 tahun. Gimana dong? Dia ngelihat mata abe berubah bentuk gitu. Saringan. BTW serem sih. Soalnya kan nggak sengaja. Kalau sengaja 12 tahun. Kalau nggak sengaja 1 tahun. Jadi kata nggak sengajanya itu jadi ini ya. Kata jadi kunci. Kata kunci. Ngaruh banget ya, nggak sengaja sama totalnya gitu. Aduh, nggak sengaja nih, setahun aja lah. Tapi gitulah, ya. Namanya juga Pancasila kan, keadilan sosial bagi sebagian rakyat Indonesia. Iya. Ya, gini. Gue tahu kenapa nggak sengaja. Itu nyomot dari mana, Cak? Kata-katanya. Ada di Instagram teman sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kaya. Yang kaya, yang punya duit. Yang punya power. Gue tahu sih kenapa nggak sengaja. Paham gue. Lu pasti pernah kan kayak bangun subuh-subuh gitu kan. Terus kayak ngantuk. Tadinya mau kencing malah jadi mandi. Nggak sengaja mandi. Lo mau turun tangga malah naik tangga, nggak sengaja gue naik tangga, masih ngantuk sebenarnya itu. Ya belum sadar banget. Lagi naik motor, oleng-oleng, kelepas. Iya. Film nggak sengaja. Nggak sengaja tapi bangunnya subuh ya. Iya, terus bawa air keras, coba. Lo pagi subuh-subuh, lo ngapain dong? Lo ngapain? Naik motor coba. Ngapain? Rohis dia. Tapi gue belum pernah lihat sih anak rohis yang bawa air keras. Iya benar, nggak ada. Belum ada biasanya, yang gue tahu. Ya, yang cowok bawa sarung, yang cewek bawa mukena gitu kan. Iya, mungkin salah kali. Dia mau ngambil air wudhu, yang ngambil air keras. Terus kayak, nggak sengaja. Lah iya, Cak, wudhu. Mungkin naik motor. Kita naik motor ngantuk oleng. Ini deh kita bahas lebih dalam sedikit. Oke, lebih serius. Oke, kali ini serius. Ini udah cukup bercandanya udah 3. Maksudnya dari gue pribadi, gue ngerasa ada hal yang aneh nih karena kalau menurut gue ya, pelakunya tuh sebenarnya bukan pelaku aslinya. Nah, gue juga mikir ke situ tuh. Menurut gue, bahkan yang benar-benar melakukan itu bukan dia. Ini tuh cuma kayak, betul. Ini itu persepsi asumsi lo pribadi ya. Nih, asumsi pribadi nih bisa salah. Itu menurut gue kayak, aduh siapa nih yang mau gue jadiin kambing hitam nih? Nah ini. Tuh. Nah, apalagi kan ini ya dari CCTV nggak kelihatan juga mukanya satu. Terus juga kalau misalkan pun kelihatan mukanya, bapak novelnya itu pas di ini juga mestinya
bisa ngasih tahu ciri-cirinya gitu lah, orangnya kayak gini. Cuma kalau dari CCTV kan juga nggak jelas tuh, terus tahu-tahu udah muncul sih. aja. Sebenarnya gini, dari saksi yang lihat kejadian itu, maksudnya kayak gue pernah dengar juga, ini sependengaran gue ya, jadi kayak saksi yang mendengarkan atau saksi yang melihat kejadian itu dan digambarkan sketsa wajahnya pas saat tahun 2017 atau 18, pokoknya itu pas awal-awal kasusnya terjadi ya, itu tuh beda banget cuy sama yang menjadi tersangka sekarang gitu loh. Nah itu mungkin oplas. Ya mungkin bisa jadi. Tapi Korea mohon maaf dulu. kalau oplas jadi mukanya kayak Siwon sih nggak apa-apa gitu. Iya. Ini kayak gitu. SeaWorld ya. Kayak SeaWorld. Ini kayak gitu. Kayaknya kayak gitu kan. Jadi ya itu kejanggalan yang menurut gue perlu dipertanyakan juga sih, kayak kita nggak tahu siapa di balik semuanya. Kayak yang udah nih, ini aja nih orangnya nih, kasih ke itu polisi biar kelar beritanya gitu. Padahal sebenarnya yang di atasnya ini masih banyak nih. Emang aneh banget. Tapi nggak wajar sih, kayak dia nyiram nggak sengaja kan. Nyiram novel kan. Jangan bilang nyiram, bilangnya nggak sengaja. Iya, nggak sengaja ke kecipratan Kesiram. karena karena kesel polisi kayak dihianatin gitu. Cuma kayak nggak gitu caranya sih menurut gue. Enggak gitu. Sengaja. Dari mulai berjalannya kasus di tahun 2017 sampai ke 2019 ketahuan kasusnya itu cukup janggal juga sih, karena harusnya kalau memang segampang itu dicari gitu kan. Ini sebenarnya kayak agak ini juga aneh juga sih, karena di tahun 2019 di awal tahun kalau nggak salah si novel ini buat countdown yang gue ceritain kemarin udah sama si Echa sama betul. Nanda. Jadi dia udah buat countdown di di KPK, udah berapa lama proses itu berjalan gitu loh. Sampai kan padahal sampai tahun 2019 itu belum ketahuan kan siapa orangnya kan. Tiba-tiba selang beberapa bulan deh, itu ketahuan dan langsung 2 orang yang ketangkep tersangkanya gitu. Aneh nggak sih gitu loh. Jadi selama beberapa tahun ini ngapain aja gitu loh. Maksudnya kayak emang nggak bisa ditangkap tuh dari tahun 2017 kalau misalnya memang orangnya aparat polisi juga gitu loh. Itu polisi kan BTW dua-duanya. Iya. Ya kan? Nah, ini gue nemu nih pasalnya nih. Kemarin gue cari-cari kan. Pasal. Nah, tuh. Udah mulai serius nih. Iya. Jadi gue suka. Kenapa yang tadinya dia seharusnya dihukum lama menjadi sebentar? Dan itu ada pasal 355 sama pasal 3 ada 3. Pasal 355, 353 sama 351. Nah, kemarin itu waktu pas sidang dibacakan nih sama jaksanya. Terjerat pasal 355 ayat 1 KUHP Jungto, pasal 353 ayat 2 KUHP Jungto, pasal 351 ayat 2 KUHP. Nah, gue jelasin nih. Pasal 355 ayat 1 KUHP itu, nih, garis bawah ini, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ini gue sumbernya dari detik.com ya. Penganiayaan ya, berencana, oke. Ya. Pasal 353 ayat 1 dan 2 KUHP itu, yang ayat 1 nih, penganiayaan dengan rencana lebih dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kalau yang ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Berarti kan beda-beda tipis lah ya sama yang 355 ya. Nah, yang pasal 351 ayat 1 dan 2 KUHP itu, yang ayat 1-nya, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang ayat 2, Rp4.500? Iya, gue juga nggak ngerti dah. Kembalian nih gue ada 2. 4.500. Oh gila, serius tuh. Gila, bobrok banget. Yang ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah,
Jadi yang paling tinggi tadi 12 tahun 12 dan tahun. yang 12 paling tahun. rendah tadi berapa? 5 2 tahun kan tahun ya? 8 2 bulan. tahun. Ah. 2 tahun. Nah, kenapa kenapa dipenjaranya 1 tahun nih? Karena jaksa menyebut dakwaan primer yang didakwakan dalam kasus ini yang pasal 355 ayat 1 itu tidak terbukti. Karena terdakwa itu harus dibebaskan dari yang primer itu yang 355 tadi kan yang penjara 12 tahun itu. Karena dia mengakui kalau dia tidak berniat melakukan itu. Nggak sengaja. Itu. Balik ke tidak sengaja. Balik lagi tadi ke tidak sengajaan. Nah, jadinya dakwaan primer kan tidak terbukti. Jadinya dibebaskan tuh. Jadinya dimasukin dakwaan subsidiar, yaitu yang pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, yang memberatkan dua terdakwa itu, satu, perbuatan terdakwa telah mencederai kehormatan institusi Polri. Karena mereka berdua kan anggota Polri nih. Nah, itu yang memberatkan mereka tuh. Tapi yang meringankan mereka berdua, nah ini nih unik nih yang meringankan mereka nih. Satu, terdakwa belum pernah dihukum. Yang kedua, terdakwa mengakui perbuatannya di depan persidangan. Yang ketiga, terdakwa kooperatif selama persidangan. Yang terakhir, yang keempat, terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 10 tahun. Berarti sama sekali nggak ada hubungannya dengan si penyiraman itu ya? Begitulah ceritanya. Jadi intinya pasal 355 itu harus niat dulu nih, mempersiapkan diri nih buat bukan orang yuk kita hajar si Anu gitu. Itu 355 udah ada niat nih. Sedangkan di fakta persidangan mereka bilang tidak ada niat untuk melukai begitu. Makanya hanya kena 1 tahun. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada anak hukum ya bisa komen yang lebih jelas lah gitu lah. Kita tidak anak hukum soalnya. Jadi intinya seperti itu sih. Jadi apa gitu, ya? Cuy. Keadilan Indonesia begitu pasalnya tuh tipis-tipis gitu loh kayak. Iya. Gue juga nggak ngerti sih. Gue juga bukan anak hukum sih ya. Jadi ya cuma baca pasalnya aja udah membingungkan gitu. Tapi gue concernnya tuh sama jaksanya sih. Iya. Si jaksa ataupun hakim gue nggak ngerti ya. Itu maksudnya si orang yang memutuskan berapa tahunnya itu loh. Itu kan tergantung dia tuh. Itu jaksa ya. Nah, dia tuh ini nggak ya, punya hati nggak ya? Maksudnya itu dia coy. Dia tahu kan korbannya nih sampai segimana parahnya gitu. Jangankan itu deh, orang nenek-nenek nyuri sedikit aja penjaranya bertahun-tahun, coy. Itu apa nggak punya hati? Padahal dia kalau bisa dibilang butuh kooperatif makan, juga gitu ya. Dia kooperatif juga kan, dia ngaku kesalahannya apa. Dikurangin nggak gitu. Nggak dikurangin, tetap aja 12 tahun penjara. Karena dia nggak punya kuasa, dia nggak punya. Iya, dia nggak punya ini juga apa sih pengacara gitu-gitu. Iya, kan dia nenek-nenek. Tapi nggak tahu sih, kalau menurut gue kalau makin lama lo mengabdi atau makin lama lo menjabat dan lo melakukan sesuatu hal yang nggak baik, menurut gue sih harusnya lebih berat dituntutnya. Kayak lo udah nggak pantas tinggal ngelakuin kayak gini gitu dengan pengabdian. Secara dia udah mengabdi selama itu, tapi kelakuannya bisa kayak gitu ya, harusnya hukumannya lebih berat gitu loh. Berarti yang si novel sampai ke Sam gitu-gitu nggak kehitung tuh, yang kehitung pengabdiannya, kooperatifnya. Ya, betul kata Risam tadi. Ya kita sebagai orang awam yang nggak tahu tentang hukum gitu kan. Ya pasti ya kita mencurigai adanya sesuatu di balik kasus ini gitu loh. Kita aja yang nggak paham aja merasa aneh. Gimana yang paham? Gimana yang paham? Gitu. Itu dia. Karena ibaratnya gini deh, kasus yang seberat ini bisa ditanganin dengan, kalau menurut gue kayak lelucon aja sih, maksudnya 3 tahun cuy gitu. Jadinya kayak lelucon aja cuma setahun penjaranya, belum lagi nanti dikurangin masa remisi dia
itu dia. Berlaku baik. Iya. Lagi nanti dia ada pembelaan, aju banding dan remisi segala macam. Taunya di penjara cuma 2 bulan lah, mamam. Bisa 2 bulan. Bisa jadi, Bang. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya maksudnya hal-hal kayak gitu mungkin terjadi. Yang dia awal bilang setahun, ya paling nanti di penjara 2-3 bulan gitu loh. Maksudnya apalagi kayak, tadi denda cuma 4.000. Itu nggak masuk akal sih itu. Denda 4.000. GoFood aja nggak bisa loh. Iya, GoFood nggak bisa. GoFoodnya nggak bisa. Paling promonya 4.000, 5.000. Ya. Itu ongkir tahu 4.000. Iya, ongkir doang. Ongkir kalau dekat. Orang lihat. Entah mungkin typo, gue juga nggak ngerti deh. Mungkin mestinya 4 juta atau 4 miliar, nggak tahu gue. Nggak mungkin harusnya dolar. Mungkin dibikinnya rupiah kali di situ. Ya. Cuma kalau emang bener segitu dan hukumannya segitu, kayak gue nggak heran sih kalau nanti bakal ada yang bunuh-bunuhan nggak sengaja ketusuk. Jadi cuma sebulan. Ibaratnya dengan berlakunya hukum yang menurut gue nggak berat untuk mereka yang udah melakukan kejahatan, itu akan kemungkinan orang-orang bakal mikir jadi hukum di Indonesia itu gampang tuh pasti akan ada sih. Jadi nggak takut mereka. Iya, jadi mereka nggak takut satu, terus kejahatan juga mungkin banyak bisa terjadi. Ya terutama di kaum-kaum yang kita nggak tahu siapa gitu. Apalagi yang kayak sekarang korupsi di mana-mana. Orang nganggepnya ya udah kita korupsi aja deh. Ntar juga hukumannya bisa gampang atau enggak ntar di dalam sel juga kita bisa bikin kamar kita kayak hotel, misalnya kayak gitu. Oh iya sih, koruptor tuh. Gitu ya kan. Penjaranya bagus kayak yang berkuasa yang punya duit di Indonesia tuh. Ya nggak sih? Iya, ya gitu deh. Semoga aja nanti ke depannya hukum di Indonesia lebih lebih jelas, lebih transparan juga. Dan para jaksa-jaksa mohon untuk lebih dipertimbangkan kalau mau bikin keputusan sesuatu gitu loh. Soalnya menurut gue ini akan ngaruh banget ke depannya. Jadi minta, bener banget. Jadi minta kali ini juga presiden juga turun tangan harusnya, tapi kan sekarang belum, sekarang belum gitu. Gue kepikiran kayak gitu tuh, jadi kayak mau sebaik apapun orang yang ada di area itu, bakalan jadi nggak baik karena circle-nya tuh udah gitu doang. Terlalu hitam gitu loh. Isinya udah itu udah gelap banget deh circle-nya. Kayak gini deh, kalau lu nggak ngikutin mereka lu mati. Iya. Cuy kalau nggak ngikutin. Terpaksa ada terpaksa. Gitu kan, harus ngelakuin kayak gitu. Terus kalau misalnya kita ibaratnya nih ada calon-calon di sini yang bakal jadi yang ikut atau di politik gitu kan, itu hati-hati penggunaan kayak tanda tangan, dokumen-dokumen itu tuh ternyata berbahaya juga gitu loh. Kita butuh Batman coy. Aduh, bener sih. Wonder Kita butuh Woman. Justice League. Batman pakai T, jangan pakai D. Hah? Batman. Oh iya benar. Batman-nya pakai T, bukan pakai D. Iya. Ya, DC, Marvel loh. Kayak gitu. Iya. Dah, gitu aja kali ya kita ya. Udah. Bentar. Apa lagi ditambahan nggak? Ini tuh ngebahas ini kan novel Harry Potter kan? Iya bener banget. Bukan novel Baswedan kan? Gue kira Anies Baswedan. Oh, waduh. Anies Baswedan. Wah, terkejut. Kalau gitu kita ulang lagi aja pembahasannya. Iya, ulang lagi ya. Oke.